Inter Milan, kemungkinan besar akan melakukan pengangkatan trofi saat pertandingan menghadapi Lazio pada 19 Mei mendatang. Menurut Gazzetta dello Sport, yang mengantisipasi bahwa laga tersebut akan diatur waktunya agar media bisa melakukan liputan secara maksimal. Seperti diketahui, Inter sejatinya sudah merayakan kemenangan gelar Serie A usai menghadapi Torino di San Siro pada akhir pekan kemarin. Meski demikian, Inter belum melakukan seremoni pengangkatan trofi untuk Scudetto mereka yang ke-20 musim ini. Gazzetta mencatat, acara angkat trofi seperti biasanya akan dilakukan ketika laga kandang terakhir, jika perolehan poin sudah tidak terkejar lagi. Oleh karena itu, Nerazzurri akan menghadapi Lazio di San Siro dalam laga kandang terakhir mereka musim ini. Dengan demikian, penentuan jadwal kick-off laga Inter versus Lazio akan menjadi hal yang penting. Prioritas Liga Serie A adalah memaksimalkan eksposur media untuk acara besar yaitu penyerahan trofi. Gazzetta mengantisipasi bahwa laga Inter melawan Lazio seharusnya dilangsungkan pada Minggu 19 Mei, pukul 18 waktu setempat. Namun jadwal tersebut tentu saja belum menjadi suatu kepastian, mengingat pihak Liga Serie A masih menunggu hingga putaran kompetisi Eropa selesai, sebelum memutuskan waktu kick-off laga Inter versus Lazio. Hal ini untuk mengakomodir tim-tim yang masih berada di kompetisi Eropa, seperti Atalanta, Roma dan Fiorentina. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries kemungkinan besar harus menerima denda setelah mengibarkan spanduk yang menghina pemain AC Milan, Theo Hernandez. Menurut FC Internews, Presiden Steven Zhang sebelumnya telah mendesak para pemainnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Inter, dan merayakannya dengan cara yang penuh hormat dan sportif ketika mereka meraih gelar. Namun Dumfries tidak bisa menahan diri untuk menyerang Hernandez setelah kejadian di derby pada akhir pekan lalu. Laporan menjelaskan bahwa insiden penghinaan seperti ini bukan pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir saat parade perayaan gelar. Ironisnya, sebuah insiden penting juga telah melibatkan Theo Hernandez sendiri ketika bersama Rade Krunic, Sandro Tonali dan Mike Maignan saat mengibarkan spanduk anti-Inter, saat perayaan gelar Rossoneri pada musim 2021. Selain itu, Nicolo Zaniolo pernah melakukan hal serupa saat parade Liga Konferensi Eropa 2022 bersama AS Roma. Kemudian semua pemain tersebut menerima denda karena kelakuan mereka dengan total sekitar 5.000 euro. Maka dari itu, laporan mencatat bahwa kemungkinan besar Dumfries juga akan dikenakan denda sebesar jumlah tersebut. Di sisi lain, Inter akan menerima denda atas spanduk tersebut yang diperkirakan sebesar 15.000 hingga 20.000 euro. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi tidak berniat untuk hengkang di tengah minat klub-klub Inggris seperti Liverpool. Menurut Il Giornale melalui FC Internews, kiprah Inzaghi bersama Nerazzurri musim ini membuat banyak klub-klub besar Eropa tertarik untuk merekrut mantan pelatih Lazio tersebut. Salah satu klub yang menunjukkan minat nyata terhadap tanda tangan Inzaghi adalah Liverpool, yang akan segera ditinggalkan oleh pelatih mereka, Jurgen Klopp. Kabarnya, Liverpool hampir menunjuk Arne Slot dari Feyenoord sebagai calon pelatih mereka musim depan. Laporan menjelaskan bahwa Liverpool juga sempat menanyakan ketersediaan Inzaghi. Namun hal ini ditolak dengan tegas oleh Inter yang tidak ingin kehilangan Allenatore asal Italia tersebut di musim panas ini. Selain itu, Inzaghi juga tidak berniat meninggalkan klub karena ia merasa masih banyak target yang ingin diraihnya bersama Inter. Sang pelatih akan menandatangani kontrak baru dalam beberapa pekan ke depan, dan kemudian ia ingin melanjutkan musim yang sukses ini. Laporan mencatat bahwa prioritas Inzaghi adalah mempertahankan skuad yang ada saat ini, dibandingkan harus mendatangkan pemain besar. Mantan gelandang Inter Milan, Youri Djorkaeff meyakini bahwa Marcus Thuram akan menjadi pemain favorit para penggemar Nerazzurri. Hal ini dinyatakannya dalam sesi wawancara dengan media Prancis, Telefoot melalui FC Internews. Belum genap setahun menjadi pemain Inter, Thuram sudah menjadi andalan di lini serang bersama Lautaro Martinez. Pemain asal Prancis itu pindah ke Inter pada musim panas lalu dengan status bebas transfer dari Borussia Mönchengladbach. Namun wajar jika dikatakan bahwa Thuram telah memberikan pengaruh di musim debutnya bersama Inter. Pemain berusia 26 tahun itu telah terintegrasi dengan mulus di dalam tim, dan membentuk kemitraan serangan yang sangat efektif dengan Kapten Lautaro.
Thuram sangat produktif mencetak gol dan assist di musim ini, dan terlebih lagi sang striker kerap mencetak gol-gol penting seperti saat derby Milan kemarin. Selain itu, kemampuan menggiring bola, kecepatan, dan penempatan posisi yang cerdas dari sang striker menjadi kunci bagi kesuksesan Inter. Rekan senegaranya, Djorkaeff pun melontarkan pujian kepada Thuram. Saya yakin bahwa Marcus akan mengukir tempat spesial di hati para tifosi Inter, dan juga bagi para penggemar sepak bola di seluruh Italia. Ungkap Youri Djorkaeff. Kiper Atletico Paranaense, Bento Mateusz telah memperjelas prioritasnya untuk bergabung dengan Inter di musim panas. Seperti dilansir FC Internews, Nerazzurri menilai bahwa Bento adalah profil yang ideal sebagai pengganti Yann Sommer di masa depan. Oleh sebab itu, Nerazzurri akan berupaya untuk merekrut Bento dalam beberapa minggu mendatang. Inter sangat memahami bahwa meskipun Bento memiliki klausul pelepasan sebesar 60 juta euro, namun Paranaense kemungkinan akan melepasnya dengan harga sekitar 20 juta euro. Harga tersebut memang lebih tinggi dari tawaran Inter sebesar 12 juta euro pada musim panas lalu. Akan tetapi ini hanyalah cerminan dari fakta bahwa kualitas Bento telah meningkat secara signifikan. Kiper berusia 24 tahun itu sekarang menjadi kiper andalan timnas Brazil sepenuhnya, dan telah menarik minat dari klub-klub Premier League. Kendati demikian, ada satu keunggulan yang bisa menjadi penentu kemenangan Inter dalam persaingan mendapatkan tanda tangan sang kiper. Bento sendiri dikabarkan sangat tertarik untuk pindah ke Inter karena itu adalah keinginannya sejak musim panas lalu. Laporan mencatat bahwa tidak ada minat lain yang menarik perhatian Bento sejauh ini, di mana sang kiper melihat Inter sebagai tujuan idealnya untuk musim depan. Inter Milan, dikabarkan sudah melakukan pembicaraan dengan Genoa mengenai kemungkinan transfer Albert Gudmundsson pada musim panas ini. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa Inter dan Genoa sedang mendiskusikan kemungkinan kesepakatan pinjaman awal yang berisi kewajiban pembelian. Seperti diketahui, keterbatasan finansial telah menjadi masalah bagi Inter untuk merekrut pemain dalam beberapa musim terakhir. Kendati demikian, Inter memang tengah melakukan pembicaraan dengan Genoa terkait transfer Gudmundsson. Salah satu cara agar Inter bisa membuat kesepakatan untuk Gudmundsson adalah dengan formula pinjaman, seperti yang mereka lakukan saat mendatangkan Davide Frattesi dari Sassuolo pada musim panas lalu. Gazzetta melaporkan bahwa Inter sedang mendiskusikan kemungkinan kesepakatan serupa dengan Genoa. Inter ingin mendatangkan Gudmundsson dengan pinjaman awal, atau sekaligus mereka juga bisa mengirimkan pemainnya ke Genoa untuk menurunkan harga sang striker. Kemudian Inter mempunyai kewajiban untuk mengontrak Gudmundsson secara permanen pada musim panas tahun depan. Laporan mencatat bahwa Nerazzurri siap memasukkan Mattia Zanotti sebagai bagian dari kesepakatan dalam negosiasi perekrutan Gudmundsson. Klub raksasa Argentina, River Plate telah melakukan kontak awal untuk mencoba mengontrak Alexis Sanchez di musim panas ini. Seperti dilansir FC Internews, kontrak Sanchez di Inter akan habis pada akhir Juni mendatang. Nerazzurri dikabarkan tidak berniat memperpanjang masa bakti sang striker. Meskipun Sanchez telah membuktikan opsi kedalaman yang relatif dapat diandalkan dalam menyerang, namun sepertinya dia tidak masuk dalam rencana Inter untuk musim depan. Maka dari itu, sang striker akan tersedia dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Laporan menjelaskan bahwa River Plate menganggap Sanchez sebagai target mereka dan siap memboyongnya secara gratis ke Argentina. River Plate juga dikabarkan sudah melakukan kontak awal dengan perwakilan pemain berusia 35 tahun tersebut. Namun potensi masalah akan muncul pada kewarganegaraan Sanchez. Sesuai peraturan Liga, River hanya diperbolehkan memiliki tidak lebih dari 6 pemain non-Argentina dalam skuadnya. Laporan mencatat bahwa River Plate saat ini sudah memiliki 5 pemain non-Argentina. Maka dari itu, River Plate harus benar-benar mempertimbangkan siapa yang akan mengisi slot terakhir di dalam skuad mereka.